Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizky Nur Ayu Putri. Video ini berisi tentang uji asumsi prasyarat untuk two-way ANOVA. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you. Nah, di sini sudah saya paparkan contoh data dari artikel yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran dan Kemampuan Awal Terhadap Hasil Belajar Siswa. Nah, jadi dalam judul tersebut kita bisa tahu nih apa variabel independen dan apa variabel dependen. Nah, karena ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal. Jadi di sini variabel independennya berupa model pembelajaran dan kemampuan awal siswa, itu ya. Nah, di sini terhadap hasil belajar siswa, gitu kan? Maka variabel dependennya berupa hasil belajar siswa, seperti itu. Oke, nah pada uji prasyarat yang pertama kita harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, cara pemenuhan asumsi normalitas ini cukup mudah. Yang pertama, kita inputkan dahulu data penelitian tadi ke dalam SPSS. Nah, di sini ada suatu tips yang dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam menginput data ke SPSS. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa memasukkan data tersebut ke dalam Excel, gitu ya. Nah, tadi kan masih dalam bentuk seperti ini, ada model pembelajaran, ada PJBL sama TGT. Kemampuan awal juga masih seperti ini kan. Nah, kita transformasikan ke dalam bentuk kolom Excel seperti ini. Jadi, kita misalkan model PJBL itu sebagai angka 1, sedangkan model TGT itu dengan angka 2. Lalu kemampuan awal siswa yang dengan kemampuan tinggi kita misalkan dengan 1, dan kemampuan awal rendah kita misalkan dengan 2, gitu ya. Maka di sini kita bisa menuliskan model 1 atau model PJBL dengan kemampuan yang tinggi mendapatkan hasil seperti ini. Dan juga kalau model PJBL 1 dengan kemampuan yang rendah maka dengan hasil seperti ini. Begitu pula untuk yang model TGT. Itu ya. Nah, yang kedua, setelah kita bisa memasukkan data tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk seperti ini, maka kita akan lebih mudah memasukkannya ke dalam SPSS. Nah, kita memasuk ke menu utama SPSS. Nah, di situ kita bisa memasukkan dulu variabel apa saja yang dibutuhkan dalam uji normalitas ini, gitu ya. Nah, variabel di sini kita menggunakan model, kemampuan, ini sama hasil, gitu ya. Nah, setelah kita memasukkan jenis apa saja variabelnya, maka kita bisa menginput data hasil ini ke masing-masing variabel yang sesuai. Model kita masukkan ke model, kemampuan juga kemampuan, hasil ke variabel hasil. Gampang kan? Nah, setelah kita masukkan semua datanya, maka kita bisa menentukan residual standar riset. Nah, karena di sini normalitasnya menggunakan standar residual, maka kita harus menentukan terlebih dulu residual standar risetnya. Dengan cara, pertama klik Analyze, pilih General Linear Model, pilih yang Unvariate. Itu ya. Pada tampilan Unvariate akan muncul seperti ini. Maka, kita bisa menginputkan variabel dependennya berupa hasil belajar,
sama faktornya. Faktor ini bisa merupakan variabel independen. Kita masukkan ke sini masing-masing ya. Oke, lalu kita klik save gitu ya. Kita klik save ini. Kita klik tombol save, kita pilih yang standar riset residual. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, setelah kita tadi berhasil menentukan residual standar risetnya, maka kita bisa melihat data view kita. Nah, pada data view kita, ini kan data view kita sudah bertambah satu variabel. Nah, variabel ini tertulis dengan nama ZRE. Sudah otomatis dari SPSS gitu ya. Nah, variabel ZRE ini digunakan untuk apa sih? Tuh kan? Nah, ZRE inilah yang kita uji normalitasnya. Gitu. Kenapa? Karena pada 2 ANOVA ini uji normalitasnya tidak pada masing-masing data, tetapi uji normalitasnya dilakukan pada nilai residualnya. Oke. Nah, cara uji normalitasnya kita bisa klik transform, lalu kita klik deskriptif statistik di sini ya nanti, lalu kita pilih explore gitu ya. Nah, pada tampilan explore kita bisa melihat tampilan seperti ini, menu-menu seperti ini gitu ya. Nah, kita masukkan nilai dependent list-nya dengan apa yang dimasukkan, yaitu variabel standar risetnya ini tadi gitu ya. Kita input ke ini, ke sini ya, ke kolom dependent list. Lalu kita klik plots gitu ya. Kita klik plots gini. Lalu kita pilih normality plot with test. Kita centang yang normality plot with test ini. Lalu kita klik continue, maka muncullah output SPSS seperti ini. Nah, pada output SPSS ini, pada kolom test of normality, maka kita bisa langsung fokus kepada nilai signifikansinya. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika nilai signifikansinya lebih dari sama dengan 0,05, maka dinyatakan terdistribusi normal. Begitu pula pada data ini. Di sini tertulis 0,501. Dalam artian data ini melebihi standar dari nilai signifikansinya sehingga dapat dinyatakan berdistribusi normal gitu. Nah, setelah kita melakukan asumsi normalitas, maka kita juga harus melakukan asumsi homogenitas. Homogenitas ini akan menunjukkan keragaman variansinya ya. Jadi dalam uji two-way ANOVA ini variansinya diharuskan yang homogen gitu. Caranya hampir sama dan lebih simpel dari yang normalitas tadi ya. Sama kayak tadi, kita transformasi dulu data ini ke dalam bentuk seperti ini. Lalu kita input data ke dalam SPSS seperti ini, sama kayak tadi ya. Lalu kita klik analyze, lalu kita pilih general linear model. General linear model, kita pilih unvariate, sama kayak tadi. Bedanya di sini, setelah kita masukkan variabel dependent sama variabel independennya atau faktornya, kita klik tombol atau menu option gitu ya. Kalau tadi kan di normalitas kita klik tombol save gitu ya, atau tombol plots gitu. Nah, lalu kalau di sini kita klik tombol yang option gitu ya. Pada menu option kita harus mencentang pada menu homogeneity test gitu ya. Lalu kita klik continue, maka nanti akan outputnya seperti ini. Nah,
outputnya nanti seperti ini ya. Jadi kita lihat fokus pada tabel LINEF Test of Quality of Error Variance gitu ya. Sama kayak normalitas tadi, kita langsung fokus kepada nilai signifikansinya. Nah, kita tahu juga pada nilai signifikansi dari homogenitas jika lebih dari 0,05, maka hasilnya dapat dikatakan homogen gitu ya. Dalam data ini semuanya melebihi 0,05 sehingga datanya dinyatakan homogen. Oke, sekian dari pemaparan materi uji prasyarat WA Nova. Semoga bisa membawa manfaat, dan bila ada kesalahan atau kekurangan, koreksinya bisa disampaikan pada kolom komentar dan kolom diskusi si pejak, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.